Khawatir aku ya Allah, umatku tak sanggup mendirikan salat sebanyak itu. Dan yang menyuruh aku mengirim musyarah, Nabi tak bilang macam itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kurangi. Ada riwayat menyebut 5, 9 kali bolak-balik 45, berarti sisa 5. Ada riwayat mengatakan cuma 4 kali bolak-balik. Saya pakai yang kedua. Allah kurangi 10. Berarti berapa lagi? 40. Nabi Muhammad SAW turun, singgah ke langit nomor 7 bertemu Ibrahim, singgah ke langit 6 bertemu Musa. Musa bertanya, gimana Muhammad? Jadi kau naik lagi? Jadi kau minta kurang sama Allah? Ya, berapa dapat? 10. 10-nya? Berarti 40 lagi? Masih berat. Aku khawatir umatku tak sanggup. Umatku kecil-kecil. Coba lihat tengok. 49 kilogram. Sementara umatku besar-besar, mereka tak kuat. Pak Ustaz, memangnya sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat? Sudah. Apa penting Nabi singgah ke Aqsa salat bahkan jadi imam? Nabi Ibrahim salat, Nabi Musa salat, Ibunda Isa Maryam salat. Jadi salat sudah ada. Lalu salat yang dijemput Nabi, salat untuk menyempurnakan tata cara salat Nabi-Nabi tertentu. Apa bukti salat ada? Nabi Ibrahim pernah berdoa. Apa bunyi doanya? Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Termasuklah argumentasi Musa ini. Umat wahai Muhammad besar-besar, mereka tak sanggup, dan banyaknya tak seperti yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu. Kau wahai Muhammad kembali lagi ke Allah, minta kurang. Singkat cerita, setiap kali menghadap dikurangi 10, 4 kali 40, tinggallah 10 lagi. Ketika Nabi turun bertemu Musa, Musa bertanya, Muhammad, berapa tersisa lagi? 10. Muhammad, 10 itu masih berat. Aku tak percaya umatmu sanggup lagi. Kau kembali lagi ke Allah, minta kurang lagi. Allahu Akbar. Nabi kita tercinta karena sayang dan teringat kita, beliau kembali menghadap ke Allah. Ya Rabb, aku khawatir umatku tak kuat melakukannya. Mohon kurangi lagi ya Rabb. Apa kata Allah sekarang? Ku kurangi 5. Berarti berapa tinggal lagi? 5. Yang 5 ini ketika dikerjakan oleh umatmu sama nilainya seperti 5. Nanti kita dah paham berarti dari stempel ni, berarti ini ibarat surat dah tanda tangan ni. Karena Allah bilang sisa 5 itu sama dengan 50. Nabi kita tercinta turun, singkat cerita di langit 6 bertemu Musa. Musa kembali bertanya, dapat kurang Muhammad? Dapat. Berapa Allah kurangi? 5. Berarti 5 lagi? Iya. Menghadap lagi ke Allah, minta kurang. Ada satu kali Musa. Malu Allah. Kalau kau butuh nolong aku, kau naik aku dulu. Akhirnya Nabi kita malu. Beliau tak lagi menghadap kepada Allah, dan Allah pun dah katakan yang 5 tersisa sama nilainya dengan 50. Dibawa pulang. Itulah yang disyariatkan. Subuh 2, Zuhur, Asar 4, Maghrib 3,
ada juga dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'in bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat. Tapi ayat belum titik, ada sambungannya. Apa bunyi sambungannya? Illa alal khasyiin, kecuali orang yang khusyuk. Mengapa orang yang khusyuk? Merasa yang 5 itu tak berat, tapi nikmat. Saking nikmat, yang 5 bagi mereka kurang. Ditambahlah dengan qabliyah ba'diyah, ditambahlah dengan duha. Bahkan ada yang bangun di tengah keringan malam. Apa sebab? Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin akan bersua dengan Tuhan mereka. Karena itulah mereka menikmati salat. Berbicara tentang khusyuk, agar salat terasa nikmat dan tidak berat, saya teringat seorang ulama namanya Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala. Ada 7 ahli fikih di kota Madinah, termasuklah Urwah bin Zubair bin Awwam. Urwah bin Zubair itu kalau salat khusyuknya luar biasa. Ini kita baca dalam kitab berjudul Al-Khusyuk bis Shalah fi Dawil Kitab wa Sunnah karangan Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Bagaimana kisah? Urwah bin Zubair dari Madinah pergi ke Damaskus. Di tengah jalan diserang virus. Jadi kaki kanannya ini bengkak. Tiba-tiba berair, gatal luar biasa. Lalu luka, muncul darah dan nanah. Dalam waktu tak lama, terus naik ke atas. Mengapa Allah bin Zubair? Dia pun mencari dokter. Tapi kok itu namanya? Cari tabib, cari dokter, lalu bertemu oleh dokter didiagnosa, diperiksa. Apa kata dokter? Syekh, obat kaki Syekh ini dikerak, garis miring, amputasi. Itu obat yang kata Allah bin Zubair. Iya. Kalau tak dikerak nanti virusnya naik ke atas sampai nanti ke seluruh tubuh. Untuk menghambat perjalanan virus itu dikerak. Kata Allah bin Zubair, kalau itu jalan terakhir, lakukan. Ketika itu dokter memberikan bius kepada Allah bin Zubair. Allah bin Zubair bertanya, ini obat apa? Obat bius. Untuk apa gunanya? Syekh dibius dulu. Nanti setelah dibius, Syekh hilang ingatan, Syekh hilang kesadaran. Saat Syekh hilang ingatan, hilang kesadaran, ketika itulah kaki Syekh akan bergerak. Dan Syekh nanti takkan merasa sakit. Mendengar itu apa kata Allah bin Zubair? Aku tak mau dibius. Kenapa Syekh? Kalau dibius membuat hilang ingatan, berarti aku tak ingat Allah. Kalau dibius membuat hilang kesadaran, berarti aku melupakan Allah. Aku tak bisa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Syekh mesti dibius agar saat dikerak Syekh tak merasa sakit. Kata Allah bin Zubair, aku berwudu. Setelah berwudu, nanti aku salat sambil duduk. Ketika takbir sudah kuangkat, kalian gerak kaki. Mendengar itu dokter macam tak percaya. Bahkan dokternya pucat, pasiennya senyum. Beda kalau kita berobat, yang pucat siapa? Yang pucat siapa?
Urwah bin Zubair mengambil wudhu. Setelah berwudhu, dia bersalat sambil duduk. Niat dipasang dan ditancapkan ke dalam hati. Takbir pun diangkat. Allahu Akbar. Mulailah dokter mengerat, memotong kaki Urwah bin Zubair. Apa yang terjadi Ustaz? Seperti tak ada kejadian. Dia tak merintih, dia tak bilang sakit, dia tidak menjerit. Pakai apa dokter itu mengerat kaki Urwah bin Zubair? Pakai gergaji. Mana ada sinar laser waktu itu? Digergaji dokterlah kaki Urwah bin Zubair. Sementara dia sedang salat, apa yang terjadi? Seperti tak ada kejadian. Dia terus lanjutkan salatnya. Allahu Akbar. Khusyuk luar biasa. Kapan dia sadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai? Udah sih. Mana kakinya? Ini sih. Urwah bin Zubair gendong kaki. Lalu dia berkata, ya Allah, kau berikan aku kaki kanan dan kiri. Dengannya lah aku berjalan. Semoga tak pernah salah langkah dan salah arah. Kalaupun pernah salah langkah, salah arah, pintu ampunanmu ku ketuk, mohon dibuka. Dan sekarang kau ambil aku ikhlas dan rela. Karena yang kau ambil milikmu bukan milikmu. Subhanallah. Ungkapan yang indah. Tapi apa intinya? Begitu khusyuknya salat Urwah bin Zubair. Saking khusyuk sedang salat, kaki dikerat tak jelas. Berbeza dengan kita. Sering kaki rasa terkerat dalam salat. Asal panjang ya imam rasa terkerat. Asal panjang ya imam rasa terkerat. Urwah bin Zubair dikerat tak terasa. Awak asal panjang ayat imam kaki rasa terkerat. Kira ada tak santriwan di pondok pesantren dan El Hikmah salat seperti Urwah bin Zubair? Ada? Tidak ada. Sama. Mohon maaf, salat kita mungkin jauh dari yang namanya khusyuk. Santriwan-santriwan sekalian, jika kita salat 50 tahun, 1 tahun 360 hari tahun Hijriah, setiap hari kita salat 5 kali, berarti 50 kali 360 kali 5, berarti berapa kali kita salat ketika selama 50 tahun? 90.000 kali. Andai Allah terima semuanya, alhamdulillah. Jika lebih banyak ditolak daripada diterima, ini musibah yang lebih besar lagi. Sampai hari ini belum satu pun solat kita diterima. Ini benar-benar musibah serius. Kenapa dikatakan musibah? Inilah amal paling pertama dihisab di akhirat. Lalu bagaimana supaya solat kita khusyuk? Ini saya yakin hanya ulang-ulang kaji, tapi tolong juga untuk disimak supaya solat khusyuk. Yang pertama, setiap akan memulai salat, sterilkan keadaan. Jangan ada yang akan mengganggu ketika nanti kita sedang salat. Nampak tak ketika orang-orang besar di pusat turun ke daerah? Berapa hari sebelum mereka turun, keadaan disterilkan. Ketika kita mau apel dihadiri oleh Pak Wali Kota
Sekali lagi, nomor satu, sterilkan keadaan agar ketika takbir diangkat tak ada yang mengganggu kita. Apa dalil? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mau sholat sunat di rumah karena Nabi sholat wajib di masjid. Ketika mau sholat, gorden Aisyah itu berwarna-warni. Apa kata Nabi? Amiti anni kiramati hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rifuni fi sholat. Aisyah, singkirkan dia, karena gambar-gambarnya, warna-warnanya mengganggu nanti kepada sholat. Ini label iman Nabi. Hanya kain mewarna-warni. Apa kata Nabi? Singkirkan karena nanti mengganggu. Kita kadang-kadang seperti lebih kuat pula imannya daripada iman Nabi. Apa bukti? Salat bawa HP, HP-nya aktif. Coba perhatikan Nabi. Adakah yang lebih hebat imannya daripada Nabi? Tidak ada. Adakah yang lebih khusyuk daripada Nabi? Tidak ada. Tapi Nabi tetap ajarkan, walaupun hanya warna kain, singkirkan karena bisa mengganggu. Itu Nabi kita. Lalu siapa kita? Kita sholat masih bawa HP, bawalah, tapi matikan. Memang tak ada hadis mematikan HP sedang sholat, tak ada. Tapi berdasarkan hadis ini, singkirkan apa yang mengganggu, termasuk yang akan mengganggu kita ketika sholat, HP yang aktif. Sering kita ketika sholat di masjid-masjid, itu HP makmum berbunyi sedang sholat. Kayak kuat ada iman. Kalau nada deringnya, bila Israel datang memanggil, oke. Kita senang suaranya. Bila Israel ini datang bahaya nih. Ini nyanyi seluruh, nyanyi oju, nyanyi Melayu. Siapa coba yang tak akan terganggu? Maka bawalah HP ini tapi matikan. Bukan sekedar nada dering, capui omong. Okeylah, nada dering mati, tapi getar tetap ada. Pas sedang sholat menelpon, bergetar-getar dia. Saya mau tanya, pikiran kita ke Allah atau kegetaran? Jujur ya, saya sedang sholat, menelpon orang, bergetar HP saya. Apa pikiran saya? Undangan Isra kayak kesana pikiran saya. Berarti mengganggu. Amiri anni, singkir. Sekarang jangankan akan sholat, sedang sholat terasa perut bergulung-gulung, mau buang air besar atau buang air kecil, maaf, atau ada yang akan keluar, kita sedang sholat, putuskan sholat. Jangan menahan-nahan kotoran sedang sholat, baik buang air besar atau buang air kecil, karena ketika sedang sholat menahan kotoran takkan teringat Tuhan, teringat yang sedang ditahan. Apa hadisnya? La salata wa huwa yudafi'uhul akhbasat. Takkan khusyuk salat kalau anda menahan dua kotoran. Terbayang tak? Salat setelah Isya, rakaat pertama, mulailah kita salat. Allahu Akbar. Rakaat pertama di Isya ini ayatnya amma yatasa'alun. Pas ibu terasa sakit perut,
pertama alhamdulillah aman. Rakaat pertama maksudnya tertahan. Tapi rasa itu tak hilang, cuma tertahan. Masuk rakaat kedua, iza samaun fathah. Tegangan makin tinggi, tekanan makin kuat. Amun laila melonjak-lonjak kaki. Udah diuji, mata terpejam-pejam. Saya kalau begini sholat, siapa yang kita ingat? Allah Ta'ala. Yang diingat dua saja, imam satu, yang kedua bisa. Beres itu. Awak dah di ujung panjang pula ayat. Itu hati risau. Angkat kaki berpejam-pejam mata. Nah, alhamdulillah tertahan, masih aman. Pas rakaat ketiga, audisi tidak terjadi. Karena udah di ujung, pas rukuk keluar. Kebayang tak apa yang terjadi sama dia? Suara tak? Dia seperti angin mobil yang bocor banyak. Durian yang dimakan dari keluar. Itu durian sekarang. Durian itu setelah dimakan, usahakan keluar dari belakang. Dari atas saja ada enak kok. Apalagi dari belakang. Itu satu-satu tewas. Yang punya masalah kita, satu sak tewas. Apa kata jemaah satu sak? Tutup ya. Disebut siapa? Pasti ke sana pikirannya. Itu syukur karena yang keluar yang tanpa asmara. Cuma baunya tewas orang semua. Kebayang nggak kalau yang keluar itu yang bersuara? Memang baunya kurang, tapi suaranya itu pas rukuk tumbang. Beruntung. Apa yang terjadi coba? Maka putuslah salat, pergi mengambil wudu, walaupun pas masuk orang dah pulang, tidak masalah. Yang masalah menahan-nahan dua kotoran sedang salat. Kenapa tak diboleh? Tak bakal khusyuk. Yang berikut, usahakan sedang salat, kembali akan salat. Ketika akan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terhidanglah sempedas patin, sempedas bau, lado belacan bakar, kemudian rendang ikan, rendang udang, goreng telur. Orang azan, makanan terhidang, makan. Setelah makan pelan-pelan baru sholat. Kalau makan dulu baru sholat, insya Allah sholat khusyuk, takkan teringat lagi gimana rasa bau ini, gimana rasa patin itu ya. Tak terpikir lagi, udah di sini letak. Usah sok-sok pula. Kalau saya enggak Ustaz, kalau saya sholat dulu Ustaz baru makan, aku menyalahi hadis Nabi. Apa punya hadis? Iza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salat fabda'u bil asya' wa la yahdan hatta yahbura min. Tersedia makanan, masuk waktu salat, makan tenang-tenang, pelan-pelan, setelah makan baru salat. Usah terbalik. Karena kalau kita salat dulu baru makan, itu kumis bau itu baik. Kan bau itu kumis itu. Ketika kita salat dulu baru makan, itu rendang itu menusuk ke hidung, masuk ke hati. Tak bisa sengaja. Ini sifatnya insiden. Yang sengaja, asal-asal makan. Asal-asal makan. Biasanya sarapan pagi setelah subuh, sekarang sebelum subuh. Biasanya makan siang setelah zuhur, sekarang pas azan. Biasanya makan malam setelah maghrib, sekarang pas azan. Bertanya kawannya, sekarang kau asal-asal makan, habisnya sahih.
itu jatah terakhir. Sholatlah itu jatah terakhir. Walaupun cita-citamu tinggi wahai anak, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala dinas, tapi ketika sholat yang diingat ini sholat terakhir. Usah santriwan sedang sholat itu terbayang-bayang Allah. Seperti itu belum ada. Allah Akbar. Tak jadi gubernur bupati jadi. Sami Allah di mana-mana. Makin rendah cita-citanya, macam-macam. Allah Akbar. Berarti yang kita pikirkan sedang sholat adalah masa depan. Tak boleh. Yang kita pikirkan sedang sholat, ini sholat terakhir. Begitu kata Rasul. Ini sholat terakhir. Mau berapapun umur, setiap kali sholat itu jatah terakhir. Ketika kita merasakan dalam hati itu yang terakhir, berarti kita tak akan berjumpa lagi dengannya. Malaikat maut menunggu salam kita. Kita terbayang tak ketika kita merasakan itu sholat terakhir? Kita kesal kalau imamnya baca ayat pendek. Kita kesal. Tapi kalau tak merasa itu terakhir, yang kita kesalkan sebaliknya. Macam kan? Dan yang tak kalah penting adalah ketika sholat. Tapi saya tak ragu yang ini. Kita adalah orang-orang santriwan santriwati. Mengapa kita sedang sholat? Pahami bacaan. Apa ayat pertama itu? Iqra. Apa arti Iqra? Baca. Nabi itu ummi. Ummi itu apa? Tak pandai baca tulis seperti waktu lahir dari rahim ibu. Maka ayat pertama turun Iqra. Ngerti tak ngerti baca. Beda dengan ayat ini. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa utslu? Utslu maknanya baca. Setelah itu pahami, setelah itu masukkan ke hati. Hebatnya Allah berfirman, langsung disambut wa aqimis salat. Bukankah salat kita membaca takbir, membaca zikir-zikir, membaca ayat? Pahami, masukkan ke hati, mesti dimengerti. Apa maknanya? Ingin salat khusyuk, kita mesti memahami bacaan. Banyak orang sedang salat selfie. Banyak orang sedang salat dia berenang. Sedang salat sampai ke lembah Harau. Dia di masjid Haji Abdullah, tapi hatinya di mana? Kelok 9. Hatinya di mana? Di Sungai Hijau. Kok bisa Ustaz? Mulut membaca, hati
ada sabit kiri kanan. Tak ada jembatan seperti ini di dunia. Kalau ada jembatan seperti ini di dunia, Sabtu Ahad kita latihan. Ekstrakurikuler latihan meniti jembatan agar nanti kita masuk surga semua. Ada jembatan seperti itu di dunia? Ada jembatan di dunia, ada lebar, pendek, apa di bawahnya? Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak. Di akhirat tajam halus licin, ada sabit kiri kanan, neraka jahanam di bawah. Siapa yang selamat? Yang menjaga sholat. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia jaga waktunya, dia jaga bacaannya, dia jaga rukuknya, dia jaga iktidalnya, dia jaga sujudnya, dia nanti di akhirat dapat cahaya, dia nanti di akhirat dapat terang-terang, dia di akhirat nanti selamat. Tapi yang tak menjaga salatnya, tak ada cahaya baginya, tak ada bukti baginya, tak ada keselamatan baginya. Begitu meniti, dia terjatuh bersama siapa dia di neraka? Haman, Qarun, Fir'aun, Ubay bin Khalaf. Kenal sama mereka ini? Kenal? Kalau masuk kenal, tapi usah sampai masuk. Tak kenal tak masalah. Yang selamat yang menjaga salat. Makanya ada hadis Nabi, Basyir masyaina bizulali ilal masajid binturit tab yaumil qiyamah. Beri kabar gembira untuk siapa? Orang yang datang ke masjid. Apa kabar gembiranya? Cahaya buat mereka di hari kiamat. Kapan cahaya itu Allah berikan? Ketika jembatan tajam halus dan licin tadi kita titi, di situ Allah berikan cahaya kepada kita. Ketika Allah berikan cahaya, perhatikan bagaimana ketika kita meniti. Dengarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa yamurul mu'minuna 'ala sirati katarbil 'ain wa kalbarki wa karih wa ka'ajawil khayl wa raqab. Orang yang menjaga salat ketika meniti jembatan, seperti apa kecepatannya menuju surga? Seperti mata berkedip. Coba kedipkan mata ya. Sekali lagi. Coba kedipkan mata ya. Seperti kecepatan sampai ke surga. Lebih lambat sikit. Kalbarki. Seperti kilat. Agak lebih lambat daripada itu. Kering. Seperti angin. Agak lebih lambat sikit. Ka'ajawidil khair. Seperti kuda pacu. Agak lebih lambat sikit. Katair. Seperti burung terbang. Yang paling lambat tapi tetap selamat. Warakab. Apa makna warakab di sini? Merangkak-rangkak. Ini yang pasti berkata. Yang suka masuk nanti merangkak, tapi merangkak selamat juga. Apakah santriwati? Apa kata santriwati? Merangkak-rangkak seperti semangat. Usah pilih yang merangkak-merangkak. Yang merangkak itu cemas kita tuh. Merangkak. Pilihlah yang kencang. Pilihlah yang kencang. Pilihlah yang kencang. Siapa yang kencang? Belum azan berkumandang, dia sudah datang. Minimal dia mendapatkan takbiratul ihram imam. Itulah enaknya kita sekolah di pesantren. Ada masjid megah besar. Saya yakin kita sholat berjamaah 5 waktu. Berbahagialah punya ayah dan ibu. Berbahagialah menjadi anak dari ayah dan ibu. Sepakat kita untuk sekolah di pesantren. Paling tidak
salat 5 waktu kita terjaga. Ketika terjaga salat 5 waktu, insya Allah masuk surga. Namanya surga Firdaus. Untuk nanti dipimpin oleh Buya Firdaus. Amin. Kalau ukuran masuk surga Firdaus haji, tak semua kita bisa haji. Umur 75 baru mendaftar, nunggu 25, 75 sama 25 100, umur 99 mati. Kalau syarat masuk surga Firdaus zakat, kita bukan pemberi tapi penerima. Tak bisa, tapi ada satu amal, lelaki bisa, perempuan bisa, orang kampung bisa, orang kota bisa, orang kaya bisa, orang miskin bisa, orang sehat bisa, yang sakit pun bisa. Apa amal itu? Salat. Allah Maha Adil. Allah bikin kompetisi untuk masuk ke surga Firdaus, surga paling tinggi, semuanya bisa melalui salat. Karena semua kita bisa, kecuali yang tak mau ada serala di sini. Lantak ada sini. Maaf saya benar. Hadirin hadirat santriwan-santriwati, tentu lebih banyak lagi di sebalik peristiwa ini. Untuk pagi ini itu yang bisa kita sampaikan sebagai ulang-ulang haji. Semoga sering diulang, masuk ke hati, teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan sholat kita bahagia di dunia, di akhirat Allah tempatkan kita ke jannah